Dan aku sekarang mau ke sungai, teman-teman. Karena dipanggil Pak Lurah. Jadi ini adalah mesin gesek. Itu lagi proses pencarian kayu. Langsung goyor. Belum goyor kan? Oh, jadi ini baru sedikit. Dan masih nebas bagian lagi, teman-teman. Jadi aku sambil bikin video, Kak. Hai, Kak. Oh, teman-teman, jadi kayunya udah dapet dan sekarang aku mau cari kayu yang lain. Oh ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anak Emak. Ya, jadi teman-teman, hari ini aku sedang berada di hutan, tapi bukan hutan lindung. Ini tuh hutan kebun, teman-teman. Jadi ini mau nebang pohon. Cuman ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau di hutan lindung atau hutan yang ya hutan-hutan tertentu lah, kita tuh dilarang nebang pohon. Cuman karena ini tuh memang bukan hutan yang kayak gimana yang dilindungi kayak gitu. Ya kebun lah kayak gitu. Ini tuh kebun, jadi bisa nebang pohon 1 atau 2 pohon kayak gitu. Dan ini tuh udah dapat beberapa pohon. Dan sekarang aku mau cari pohon yang lain. Tuh teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah hari ini udah bisa nebang pohon, ngambil kayu lah untuk keperluan pondok. Dan di sini tuh aku sama si Kang Gesek dapat 1. Ini tuh nggak banyak, teman-teman, kayunya hanya 1 kubik. Karena ya biayanya lumayan kalau banyak-banyak. Jadi aku mau cari kayu yang lain. Ini tuh banyak pohon, tapi ya banyak pohon karet. Sebenarnya banyak pohon yang besar di sini. Mau ditebang, tapi nanti dia nimpa ini pohon karet yang masih kecil kayak gitu. Jadi bener-bener cari kayu yang memang nggak banyak pohon ininya. Ada 2 pohon, 3 pohon udah ditandain kayak gitu. Ya nanti kalau kurang bisa dicari lagi. Besar banget. Dan aku pakai sepatu boot. Banyak banget pacetnya, teman-teman. Karena ini nggak dirawat ya. Nang, aku tinggal ya. Ya. Berani kan? Oh, jadi ditinggal, teman-teman. 1 udah ditebang. Ya, begitulah. Oh, teman-teman, jadi aku tinggal karena aku nggak bawa air minum. Itu tugasnya si abang itu. Sekarang aku mau kembali ke pondoknya Kak Gunawan. Hari ini tuh aku sendirian di pondok. Enggak, Deng. Ada Kak Berry sama Kak Riko, itu tuh adiknya dari Kak Gunawan. Kalau teman-teman yang sering nonton video aku tahu pasti. Kalau teman-teman yang belum tahu, aku kasih tahu dulu. Aku kenalin. Jadi Kakak Gunawan tuh kakak sepupu, ipar sepupu kayak gitu. Dia itu suami dari sepupuku. Ya begitulah. Dan ini tuh kebun dia. Ini tuh luas banget. Ada 8 hektar. Dan ya makanya banyak serut kayak gini karena ya
luas teman-teman. Dan ini tuh kebun karet. Bagian sini kebanyakan kebun karet dan kebun durian. Kalau bagian depan sana itu kebun kopi. Lewat depan aja biar teman-teman nggak bosan lihat muka aku. Mohon maaf, agak benges teman-teman. Ini tuh tebingan teman-teman. Jadi ini juga udah ditandai, udah ditandain ada patokannya. Ini bakalan ditebang nanti, tapi nebang yang bagian atas dulu. Jadi dia tuh turunan tebing, naik turun naik turun. Itu jaraknya lumayan jauh, dia serut kayak gini teman-teman. Dan ini kalau lewat tuh kepleset, hati-hati kan ini tuh jurang, makanya pelan-pelan. Dan ini juga habis hujan mam tadi tuh, itu tuh jurang teman-teman, dalam banget. Dan dia tuh batasnya cuman ini, itu jurang kayak gitu. Astagfirullah. Dan aku ninggalin Kang Geseknya di situ sendirian karena dia udah terbiasa. Dia aku tinggalin. Jadi pacetnya itu sampai ke badan-badan teman-teman. Ya gitulah teman-teman, kalau pakai sepatu boot tuh dia naik. Banyak banget pacet di situ karena jarang disemprot. Kalau daerah sini ada pacet tapi dia nggak terlalu banyak ya, karena sering disemprot sama yang punya kebun Kak Gunawan. Jadi kalau daerah sana tadi jarang disemprot, pacetnya banyak banget. Itu tuh jauh banget teman-teman. Dia tuh sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena dia itu naik tebing turun tebing jadi kayak jauh kayak gitu teman-teman. Oh jadi aku tinggalkan si Kang Geseknya. Oh teman-teman, jadi hari ini aku rapi banget ya, pakai tas, pakai sepatu ya, karena hari ini nggak banyak kerjaan aku jadi mandor hari ini, ngawasin Kang Gesek karena Kang Geseknya juga nggak tahu daerah kayu-kayu yang mau dipotong. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih, cuma tadi ditemani sama adiknya kakak tuh. Dan sekarang rombongan itu, adik-adik kakak itu lagi nating, kalau di sini tuh bilangnya nating. Ya ngumpulin getah karet. Dan aku sekarang mau ke sungai, teman-teman. Karena dipanggil Pak Lurah, jadi aku harus ke sungai. Jadi kalau pakai sepatu nih lecet banget. Ya begini teman-teman. Suasana di sini, jalan-jalan. Hari ini di Kebun Harapan juga lagi nggak banyak kerjaan. Ya, karena kerjaan ini lebih penting. Pondok baru harus selesai
harus cepat selesai lah. Ya walaupun dia nggak langsung selesai jadi kayak gitu teman-teman, karena ya nyicil dulu lah. Ada biaya dikit beli papan 1 keping, ada biaya dikit beli papan 1 keping, ada biaya lagi beli paku kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung instan jadi, karena ya aku hanyalah seorang pengangguran. Sedih banget ya kayak gitu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin pembuatan pondoknya itu nggak bisa langsung jadi, nyicil-nyicil. Dan tadi juga udah diskusi sama kakak ini, kakak pemilik pondok nih. Ini pondoknya. Diskusi lah, minta bantuan kakak ini paling nanti bikin pondok. Jadi aku nggak sendirian kerjanya. Jadi ini kebun kakak yang satu lagi, kakaknya yang bakal bantuin aku bikin pondok. Ini tuh jalan ke sungai itu lumayan jauh. Sini suka ada anjing liar. Ini kebun baru ditebas. Pondoknya udah hancur. Mau dibikin pondok lagi tapi belum tahu kapan. Kalau di sini enak bikin pondoknya, gampang. Pakai kayu-kayu biasa bisa, karena di sini banyak kayu. Banyak kayu, banyak bambu, dan aku pun bisa kalau mau bikin pondok pakai bambu teman-teman. Tapi yang angkatnya itu jauh banget. Dan aku tuh nggak punya motor kebun lah gitu, nggak ada teman-teman. Jadi ya begitulah. Ini pondok tua. Nah, sungainya itu di sini, di bawah itu sungai. Jadi aku dipanggil Pak Lurah, maksud aku tuh gini, aku tuh kebelet, jadi harus ke sungai. Ya begitulah. Ini sungainya kayak gini. Ini baru dibersihin. Dulunya ini serut berut. Sekarang udah bersih. Dan ini kalau teman-teman jalan ke kebun, lihat kayu nancep satu-satu kayak gini, itu tuh tanaman teman-teman. Pohon kopi kayak gitu. Jadi dia kasih tanda kayak gini. Kalau orang kebun pasti tahu, kalau ada kayu-kayu kayak gini berarti tanaman. Banyak banget tiang-tiang nancep kayak gitu. Ini kalau teman-teman yang jarang ke kebun, sekali masuk kebun lihat kayak gitu, jangan diinjek, nanti kasihan petaninya. Ya beginilah. Dan aku mau nyesain tugas aku dulu. Simak terus video dariku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Di hutan yang sepi. Oh teman-teman, udah selesai. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau video hari ini jalan-jalan joggingnya di kebun. Dan ini kita lihat kebun-kebun sekitar dulu teman-teman. Dan aku tuh agak takut kalau lewat di bawah pohon bambu. Soalnya aku pernah kejatuhan sesuatu dan dia itu panjang. Ya namanya juga di kebun. Nah teman-teman, jadi ini tuh pondok kedua. Pondok yang bukan kedua sih,
Pokoknya ini tuh pondok udah tua, cuman dia udah hancur teman-teman. Dan dia nggak dirawat lagi. Dan sekarang baru dirawat lagi. Sini tuh ada pohon durian. Sebenarnya lokasi ini tuh enak banget teman-teman, karena tebing kayak gini. Dan ya luas banget. Ini ada 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Nah ini kebunku pasti bagus banget. Dan kalau ini punya aku tuh bikin pondoknya pasti di pinggiran tebing, karena enak aja gitu. Dan itu hutan belantara, kebun juga sih, cuman ya kebun kayak gitulah teman-teman, kebun serut kayak gitu. Nih, dulu ini pernah ditinggalin teman-teman satu keluarga. Cuman ya, karena di sini tuh, ya gitulah. Jadi nggak dirawat sampai hancur kayak gini. Dan kemarin, waktu itu ini tuh sempat nggak kelihatan pondoknya, karena tertutup sama pohon bambu. Di sini tuh serut banget dulu, banyak pohon-pohon tinggi. Cuman udah bersih sekarang, dan udah mulai ditanemin pohon kopi. Nah, yang aku heran teman-teman, kenapa kalau kita berkebun sayur banyak hama yang ganggu, tapi kalau kita biarkan hama tuh nggak ada yang ganggu. Kayak gini nih contohnya. Ntar lu teman-teman. Oh, ini kalau di sini namanya cung. Kalau bahasa kotanya ini tomat chili, tomat mini kayak gitu, tomat kecil lah kayak gitu. Nah, kalau aku tanam di kebunku pasti hancur ini. Mau itu hama kera, babi, pokoknya dirusak hama lah kayak gitu teman-teman. Dan batangnya itu nggak mungkin bisa tumbuh besar. Dan sedangkan ini tuh nggak dirawat, nggak dipupuk, nggak disiram, tapi dia lebet banget. Itu yang bikin heran tuh. Semakin tanaman itu dirawat, semakin manja kadang. Udah tanamannya manja, udah gitu hamanya juga jahil. Tapi kalau ini, itu buahnya banyak banget. Itu yang bikin kadang heran tuh, nggak tahu lah kenapa kayak begitu. Udah jadi pondoknya ini kayak gini, udah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Simbah numpang lewat. Ini pintunya, tangganya dulu di sini kemarin, tapi udah nggak ada lagi. Dan ya begini kondisi di sini. Ini tuh belum dibersihin, itu masih banyak serut-serut kayak gitu. Ini baru sebagian ini. Ya, gitulah. Beginilah tuh teman-teman yang masih menonton video aku sampai di menit ini, aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman tuh nggak bosan dengan video aku dan celotehan aku, karena aku di sini emang nggak ada kerjaan teman-teman, dan aku nggak bawa kunci pondok kakak Gunawan tuh, aku nggak bawa, lupa tadi teman-teman. Jadi ya keliling-keliling melihat situasi. Nah, di sini tuh biasanya kalau hari Minggu rame pemburu kayak gitu, teman-teman. Waktu dulu, nggak terlalu dulu sih, sebelum virus datang. Jadi teman-teman, daerah sini tuh sekarang udah banyak virus babi kalau di sini tuh bilangnya. Jadi babi-babi tuh banyak yang mati mendadak kayak gitu. Ya nggak tahu, tiba-tiba mati, lemes mati kayak gitu. Dan sekarang tuh babi di sini udah berkurang, teman-teman. Ini pondok Kak Beri, orangnya lagi nating. Oh, jadi di sini tuh babi-babinya udah berkurang. Kalau dulu di sini rame tiap hari Minggu, banyak orang-orang Cina, terus orang-orang sini juga sih, itu banyak berburu babi kayak gitu, bawa anjing banyak banget. Pasti rame di sini tuh, sampai ke atas bukit situ. Itu kan ada bukit tuh, bukit tertinggi di sini.
Tuh banyak banget orang, kalau hari Minggu tuh rame banget pasti. Sekarang udah nggak ada lagi aktivitas kayak gitu ya, karena babinya banyak yang berkurang. Ada untung ada ruginya juga. Untungnya itu petani itu aman, nggak rugi sih, maksudnya ada suka dan duka. Sukanya itu ya petani aman karena tanamannya itu berkurang lah dari serangan babi, dari serangan hama babi. Dan dukanya itu orang yang biasa buru babi untuk dijual itu, mereka aktivitasnya, pemasukannya lah kayak gitu udah berkurang gitu. Nah ini pondok Kak Prapto, orangnya juga nggak ada ya. Jadi aku di sini tuh cuma bawa minum, aku nggak bawa makanan. Kunci pondok juga nggak bawa. Mau minta makan sama kakak itu nggak enak, karena dia kerja capek pasti lapar. Video hari ini judulnya keliling dan bacot. Sampai juga, alhamdulillah. Motor Kang gesek. Ini motor Kak Riko apa Kak Beri? Oh, Kak Beri ya. Kak Beri. Kak Riko, adik nomor 2 dari Kak Gunawan. Ya. Oh teman-teman, jadi ini hasilnya. Tapi ini belum semuanya teman-teman. Dan di sebelah aku tuh dikelilingi sama ini. Madu, lebah madu. Banyak banget teman-teman. Dan dia tuh rame banget. Langsung goyor. Belum goyor. Oh, jadi ini baru sedikit. Dan masih nebas bagian lagi teman-teman. Jadi aku sambil bikin video Kak. Hai Kak. Ini Kak, siapa namanya tadi? Oh, bukan Kak Slamet ya? Kak Tambeng. Kakak ini bantuin juga buat ngangkatin. Karena aku nggak punya motor itu. Jadi kakak yang ngangkat. Gitu, di sini tuh banyak lebah, bukan lebah ini nih. Penggeret. Ini kan penggeret. Banyak banget teman-teman. Ya begitulah. Dan ini udah jam 1, jam 2. Lanjut. Oh teman-teman, jadi aku udah perjalanan pulang. Panas banget. Dan minumku habis. Dan ini aku duluan. Sebenarnya itu belum selesai, tinggal beberapa pohon lagi yang mau ditebang. Belum semuanya teman-teman. Cuman aku guyur duluan, karena aku mau bantuin bersihin jalan. Kok nanti ada kayu yang melintang kayak gitu. Sebenarnya tadi udah dibersihin sih pas berangkat. Cuman nanti ada yang jatuh lagi kayunya. Dan aku juga mau minta izin ke beberapa warga. Ya mau nitip kayu teman-teman. Kayu gesek itu. Karena mau langsung dibawa tuh kayaknya nggak sempat, karena itu belum selesai teman-teman. Dan kan kakak itu lagi dalam perjalanan. Ya kakak itu yang angkat karena motor aku tuh nggak bisa bawa. Lanjut. Itulah. Oh teman-teman, jadi kayunya udah dititipin. Dan ini panas-panasan lagi karena harus dorong motor. Bensinnya habis. Dan ini nggak ada yang jual bensin. Jadi aku mau pulang dulu teman-teman. Ya, dorong teman-teman. Panas-panasan. Kayaknya ada yang jual bensin di ujung situ. Ya mudah-mudahan ada yang jual bensin.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Komen, share, tentu subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauh banget. Astagfirullah.